Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua kabarnya? Hari ini kita melanjutkan kegiatan perkuliahan kita dalam mata kuliah tafsir Nabawi atau yang kita sebut dengan tafsir. Baik teman-teman mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Asy-Syirik Hidayatullah Medan. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita buka dengan membaca kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, tema kita hari ini adalah tafsir Al-Quran surat An-Nahl ayat 43 sampai 44 tentang subjek pendidikan. Subjek pendidikan kita di sini adalah pendidik atau guru. Teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang pendidik, setidaknya ada dua yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pendidik itu sebagai kodrat, yaitu adalah orang tua. Maka ada istilah al-ummu madrasatul wal abu mubiruha. Ibu itu adalah pendidik pertama, ayah adalah mudirnya, para sekolah. Kalau kita ingin menjadikan anak yang berkarakter, harus ada kolaborasi, harus ada elaborasi antara ibu dan ayah. Tidak bisa kita mengharapkan seorang ibu untuk menjadikan anak itu menjadi anak yang berkarakter. Tapi juga ada peran ayah, di mana ayah juga harus berperan menjadikan anak kita menjadi anak yang berkarakter. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara pendidik, yaitu adalah sebagai jabatan, itu guru. Maka dalam pendidik itu kodenya ada dua, adalah sebagai kodrat itu adalah orang tua. Kalau kita jadikan sebagai jabatan itu adalah guru. Teman-teman sekalian, seorang pendidik setidaknya kita punya kode etik. Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Muta'alim itu setidaknya ada 5 kode etik seorang pendidik. Yang pertama adalah menerima segala problem anak didik. Kita sebagai pendidik harus menerima bagaimana segala problem anak didik umur. Kemudian yang kedua, ada sikap seorang kode etik seorang pendidik itu menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Muta'alim. Yang kedua adalah bersikap penyantun dan penyayang. Kita sebagai pendidik harus memiliki sikap penyantun dan penyayang. Kemudian yang ketiga, menjaga kewibawaan dan kehormatan dalam bertindak. Seorang pendidik itu harus menjaga muruahnya, menjaga kewibawaannya, karena seorang pendidik adalah sebagai contoh, sebagai teladan bagi anak didik kita. Kemudian yang ketiga, teman-teman mahasiswa sekalian, yang keempat itu adalah kita menghindarkan dan menghilangkan sikap angkuh kita terhadap sesama. Tidak bisa kita sementara kita sebagai pendidik lalu kita merasa kita yang paling hebat. Kemudian yang kelima, kode etik seorang pendidik dalam kitab Minhajul Muta'alim yaitu adalah kita sebagai pendidik itu harus memiliki sikap rendah hati menyatu pada kelompok masyarakat. Jangan mentang-mentang kita seorang pendidik lalu ketika kita berbaur dengan masyarakat kita menganggap kita lebih baik daripada masyarakat. Teman-teman mahasiswa IAT Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Asy-Syirik dari Sedang, kalau kita merujuk kepada Al-Quran dalam surah An-Nahl 43 sampai 44 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bil bayyinati wal zuburi wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Paling tidak kalau kita merujuk dalam surah An-Nahl ayat 43 sampai 44, kita elaborasikan, kita tafsirkan ayat itu, setidaknya ada 4 kompetensi. Itu juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ada 4 kompetensi yang kita miliki. Pertama ada kompetensi pedagogik, kemudian ada kompetensi kepribadian, yang ketiga ada kompetensi sosial, yang keempat ada kompetensi profesional. Teman-teman mahasiswa sekalian, kompetensi pedagogik ini bagaimana kemampuan seorang pendidik itu dia mampu mendesain
dia mampu mendesain dan melaksanakan pembelajaran itu dengan baik. Nah, kalau kita merujuk kepada Quran An-Nahl ayat 44, itu Allah gunakan dengan kalimat litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Dalam ayat di atas itu, paling tidak kita memiliki kompetensi seorang didik itu harus pandai mendesain. Tidak hanya sebatas kita mampu mengajarkan saja, tapi kita punya kemampuan mendesain pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua ada kompetensi kepribadian. Seorang pendidik ini secara personal harus mencerminkan kepribadian yang baik. Ini bisa kita lihat dalam ayat lisanul hal afsahu min lisani maqal. Ini hadis Nabi ya. Bukan ayat Al-Quran. Baik, kemudian yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini adalah bagaimana seorang pendidik, teman-teman nantinya mahasiswa ilmu Al-Quran tafsir harus menguasai materi pembelajaran. Ini digambarkan dalam Quran tadi, fas'alul ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak tahu, maka bertanyalah kepada mereka yang berpengetahuan luas. Artinya, kita harus punya pengetahuannya luas. Dan yang terakhir, yang keempat, ada kompetensi sosial. Nah, di sini seorang pendidik juga bagaimana dia harus pandai berkomunikasi, pandai bergaul secara efektif terhadap orang tua atau wali murid, sehingga kita bisa menjadikan hubungan yang baik kepada wali murid kita. Baik teman-teman, itulah ada 4 kompetensi yang dimiliki dalam surah An-Nahl ayat 43 sampai 44. Terima kasih. Silakan teman-teman jika ada ingin bertanya. Ada pertanyaan teman-teman sekalian? Baik. Terima kasih semua atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya kira perkuliahan kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita mampu mengaplikasikan 4 kompetensi yang dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl 43 sampai 44 tentang seorang pendidik itu harus memiliki 4 karakter. Terima kasih. Mari kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.